Halo semuanya, selamat datang di channel Purnama Tarot. Semoga kamu yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan diliputi energi positif ya. Hari ini, kita akan melakukan pembacaan Pick a Card dengan judul Pesan Semesta untuk Dirimu. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa pembacaan ini bersifat general atau umum dan kolektif. Artinya, energi yang ketarik adalah energi banyak orang. Jadi, ambil saja pesan yang terasa pas dan resonate denganmu ya, dan biarkan sisanya mengalir ke alam semesta. Sekarang, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, rilekskan pikiranmu. Di depan saya sudah ada 3 pilihan, file 1, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Silahkan pilih satu yang paling menarik perhatianmu atau sesuai intuisimu. Untuk pilihan pertama ada King of Cups. Kartu ini melambangkan kematangan emosional, kebijaksanaan empati, dan keseimbangan antara logika dan rasa ya. Kamu bisa mengendalikan perasaanmu bukan hanya menggunakan logika. Kamu juga tidak mudah terpengaruh ya oleh drama atau amarah orang lain. Dan sosok ini adalah pendengar yang luar biasa, penuh kasih sayang, dan juga sering jadi pilar kekuatan atau tempat curhat bagi orang di sekitarnya ya. King of Cups juga bisa menyatukan intuisi, perasaan, dengan akal sehat untuk mengambil keputusan yang adil. King of Cups, kartu ini juga mengingatkanmu ya untuk tetap tenang, gunakan belas asih dalam menghadapi konflik, dan percayalah pada intuisimu tanpa kehilangan logika. Bagus banget ya kartunya King of Cups. Mari kita lihat pesan semesta apa untuk dirimu. Apa pesan semesta untuk dirimu? One more card. Satu kartu lagi. Ace of Wands. Bottom of the deck-nya ada Page of Wands. Nine of Swords, Temperance, dan Ace of Wands. Kemudian bottom of the deck-nya ada Page of Wands. Ya, kartu ini artinya transisi ya, dari masa-masa sulit, overthinking, menuju ke kebangkitan energi baru yang lebih baik. Nine of Swords ya, kalau kalian bisa dilihat di sini ada banyak pedang, ada wanita. Kartu ini melambangkan rasa cemas, pikiran yang berkecamuk, overthinking, ketakutan, ataupun kurang tidur ya. Mungkin kalian kurang tidur. Ada juga yang membawa beban mental yang sangat berat ya di sini, dimana pikiran negatif sering terasa lebih mengerikan ya daripada kenyataan yang sebenarnya. Lalu kartu kedua ada Temperance. Kartu ini hadir sebagai istilahnya obat. Temperance melambangkan kedamaian, kesabaran, dan healing ya.
ini proses menyatukan kembali aspek hidup yang kacau. Dari yang tadinya ketakutan, insomnia, overthinking, kurang tidur, hadirnya kartu ini itu sebagai penawar atau healing. Proses menyatukan kembali aspek hidup yang sudah rusak, yang sudah kacau, agar kembali harmoni ya. Kamu diminta untuk tenang ya, di sini tenang saja. Setelah ada kesusahan pasti ada kemudahan ya. Tenang dan percaya pada setiap proses. Kemudian ada Ace of Wands. Ace of Wands ini kartu energi baru dari yang tadinya terpuruk. Kemudian kamu sudah bisa healing. Lalu ada energi baru ya, melambangkan peluang baru, inspirasi, motivasi, atau passion, gairah, dan awal yang baik. Setelah fase berat ini, dan melalui semua proses, ada dorongan kreativitas baru atau semangat baru yang siap meledak di dalam hidupmu ya. Kemudian bottom of the deck-nya ada Page of Wands. Page of Wands ini adalah sebagai fondasi di mana alam bawah sadarmu ini yang mendasari semua situasi ini. Page of Wands membawa getaran jiwa ya, rasa ingin tahu, explore, dan juga kabar baik yang membuatmu semangat untuk mencoba hal baru secara spontan. Pesan semesta untuk dirimu melalui kartu-kartu ini. Semesta ingin menyampaikan pesan yang sangat jelas ya di sini. Dari yang terpuruk melalui proses dan ada semangat baru. Sudah saatnya kalian melepaskan beban-beban pikiran. Beban-beban ini kalian itu harus lepaskan, hilangkan, ikhlaskan. Tarik nafas dalam-dalam dan temukan kembali titik kebahagiaanmu. Kemudian bersiaplah untuk melangkah ke babak baru yang penuh semangat. Ya, jangan terdistraksi dengan yang namanya beban pikiran, overthinking yang berlarut-larut ya. Percaya pada proses. Temperance, percaya pada proses. Lakukan saja dan percaya pada Tuhan tentunya. Sembuhkan dulu pikiranmu. Jika kamu ingin mencapai apa yang kamu inginkan, ingin mendapatkan kebahagiaan ya, sembuhkan dulu ini pikiranmu. Nine of Swords, 9 pedang ya, berat sekali ini kelihatannya. Semesta tahu kamu itu baru saja ya melewati fase yang sangat menguras mental ya. Pesannya di sini tuh kamu itu diminta untuk berhenti menyiksa diri dengan skenario yang ada di pikiranmu itu skenario buruk ya yang belum tentu terjadi. Jangan overthinking. Gunakan energi temperance ini untuk menenangkan diri. Alirkan emosi dengan sabar, lakukan healing, temukan kedamaian di dalam diri lebih dulu. Setelah kamu melewati fase itu, barulah kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Semesta pasti akan memberikan apa yang kamu mau. Kamu berhasil menyeimbangkan emosi, pikiran, semesta sudah menyiapkan bahan bakar baru. Nih, energi. Ada peluang, ide, atau
jalan yang diberikan semesta untuk dirimu ya, yang akan memicu kembali semangat hidupmu yang sempat meredup ini. Mulai dari langkah yang kecil ya, sebagai bottom of the deck, semesta mengingatkan agar kamu tidak perlu langsung mengambil langkah-langkah secara gegabah yang memicu kecemasan baru. Semuanya itu harus difikirkan dulu, jangan apa-apa itu langsung bertindak, harus difikirkan secara matang ya. Mengingatkanmu untuk jangan mengambil langkah yang memicu masalah baru, overthinking baru. Salurkan energi ini, energi Page of Wands. Jadilah seperti anak kecil ya, anak kecil yang penasaran. Mulailah bereksplor dengan hal-hal kecil yang membuatmu bahagia dan bergairah ya. Badai di kepalamu akan segera ditenangkan oleh kehadiran Temperance untuk membuka jalan bagi sebuah awal baru yang berpotensi dan penuh semangat. Jangan takut untuk melangkah maju. Api inspirasi yang ada di dirimu, yang ada di kepalamu, yang ada di jiwamu, sedang dinyalakan oleh alam semesta. Wah, pesannya indah banget. King of Cups ya. King itu kan seorang raja yang bisa mengendalikan emosionalnya. Dari kamu yang mungkin kamu ya memang ada pikiran overthinking, tidak bisa tidur ya. Kalau kamu bisa mengendalikan energi negatif ini dengan percaya kepada Tuhan melalui energi Temperance, melalui energi healing, percaya kepada Tuhan, percaya kepada proses. Jangan diambil yang positifnya. Kalau kamu ambil yang positifnya, kamu tidak akan bisa mendapatkan apa yang semesta kasih untukmu. Capek ya nyiksa diri ya, nyiksa pikiran nanti kenanya ke badan nanti kita sakit, dan kita tidak bisa mendapatkan apa yang akan semesta kasih untuk kita. Jika kita bisa mengendalikan emosi, pikiran kita, ya, Tuhan pasti akan memberikan hal yang baik untuk diri kita. Tuhan pasti akan memberikan hadiah yang sangat positif ya. Hadiah yang sangat positif, hadiah yang memberikan kita kebahagiaan. Jangan terlalu fokus kepada apa yang menyakiti diri kita sendiri. Hidup akan selalu terus berjalan. Sekian dari pilihan nomor 1. Itu pesan semesta untuk Anda ya. Terima kasih. Bye. Buat kamu yang memilih pilihan kedua, ada Queen of Swords, Ratu Pedang. Ini simbol kecerdasan yang tajam, kejujuran tanpa basa-basi ya, dan juga kemandirian. Biasanya orang-orangnya ini tuh tegas. Karakternya itu melihat dunia itu apa adanya, tanpa drama. Pokoknya ini tuh kartu keadilan ya, yang sangat menghargai kebenaran. Bahasanya juga lugas, jelas, langsung ke inti, tanpa adanya drama-drama masalah. Ya mungkin kalau
Mungkin kalian itu orang yang dingin ya, mungkin juga kalau ngomong itu blak-blakan. Biasanya menggambarkan seseorang yang sudah melewati banyak badai kehidupan ya, belajar dari pengalaman, dan sekarang berdiri kokoh sendirian. Wah. Pesannya dari kartu ini untuk dirimu itu untuk bisa menegakkan batas diri atau boundaries yang tegas. Bicara jujur, gunakan logika dan kecerdasanmu untuk menyelesaikan setiap masalah. Mari kita lihat apa pesan semesta untuk dirimu. Banyak sekali, satu saja. Bottom of the deck-nya ada Page of Cups. Six of Swords, Karma, Knight of Cups, dan bottom of the deck-nya ada Page of Cups. Kombinasi yang sangat indah sekali. Mendalam ya. Penuh energi penyembuhan healing. Kehadiran karma di tengah-tengah kartu elemen air ya. Ada Cups dan udara. Energi air dan energi udara menandakan adanya sebuah transisi besar dalam hidupmu. Kita mulai dari kartu yang pertama, ada Six of Swords. Ini adalah sebuah kartu transisi atau perpindahan. Kamu sedang bergerak menuju masa depan, meninggalkan masa lalu yang mungkin rumit, melelahkan, menuju perairan yang lebih tenang. Ada proses move on, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Ayo, siapa yang kemarin habis ada masalah yang sangat melelahkan pikiran ya? Ada proses untuk move on nih, yang lagi move on. Baik secara fisik, mental, maupun emosional nih. Kalian pasti lagi berusaha move on. Kemudian yang kedua, ada kartu Judgment atau Karma. Kartu ini bercerita tentang kebangkitan, kesadaran spiritual, dan konsekuensi dari perjalanan hidup. Atau kartu sebab akibat di sini. Pasti kalian tahu apa itu sebab akibat kan? Semesta ini sedang mengetuk pintu di hidupmu, memintamu untuk melepaskan semua penyesalan masa lalu itu yang membuatmu rumit. Karena kamu sudah membayar karma. Kamu sudah mendapatkan pembelajaran dari masa lalu yang membuatmu itu sangat tidak enak ya. Dan ini adalah momen returning. Waktunya lahir dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi ya. Mungkin kamu akan lebih bijak dalam menghadapi masalah-masalah di depan. Dari kartu Six of Swords, kamu meninggalkan, nih lihat, ada orang yang mendayung, membawa beban, masalah-masa lalu, ya, masalah-masalah yang membuatmu rumit di masa lalu. Kamu mendayung, berusaha move on untuk menghilangkan masalah-masalah yang ada di masa lalu,
menuju ke perairan yang lebih tenang, damai. Ini diproses karma spiritual, ujian spiritualmu, ujian sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Kemudian ada kartu yang ketiga, Knight of Cups. Ada seorang kesatria yang membawa cups. Ini adalah sebuah pesan cinta, tawaran emosional, atau datangnya peluang-peluang baru yang menyentuh hatimu. Ini artinya akan hadir seseorang yang membawa ketulusan atau munculnya kreativitas dan kedamaian batin yang selama ini kamu cari. Dari proses karma, proses spiritual ini, kamu itu akan mendapatkan tawaran-tawaran baru secara emosional atau datangnya peluang-peluang baru yang sangat membuat hatimu ini sangat bahagia, sangat menyentuh hati. Dan kamu itu tidak menyangka-nyangka ya dengan kehadirannya. Dari yang tadinya ikhlas, yang tadinya banyak masalah, kemudian kamu berusaha ikhlas, move on, dan menyadari kalau yang kemarin itu udahlah, buat pelajaran aja, buat pelajaran spiritualmu. Jadikan pelajaran ya, masa lalu itu dijadikan pelajaran. Jangan diulangi lagi. Kalau kamu sudah mendapatkan pelajaran itu, terima dan ikhlaskan. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang akan membuatmu itu bahagia. Semesta itu adil ya. Kamu akan bahagia dengan apa yang akan kamu dapatkan jika kamu sudah ikhlas. Dan ada Page of Cup di bottom of the deck ya. Bottom of the deck ini energi bawah sadarmu ya, yang mewakili energi bawah sadarmu. Ada rasa ingin tahu yang murni dari dalam hatimu, atau intuisi yang mulai tajam. Ada kesiapan emosional untuk menerima kejutan-kejutan dari semesta dengan hati yang terbuka. Seperti anak kecil ya, anak kecil yang menerima kejutan itu pasti senangnya luar biasa ya. Kalau kita simpulkan, apa sih pesan semesta untuk dirimu saat ini? Badai telah berlalu, saatnya mendengarkan panggilan jiwamu dan membuka hati untuk babak baru. Wow, bagus banget pesannya. Ikhlaskan yang sudah tertinggal. Kamu berjalan jauh, move on, jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang dengan rasa penyesalan. Semua hal-hal berat yang ada di masa lalu adalah bagian dari siklus karma yang kini sudah selesai atau sedang dibersihkan oleh semesta. Kamu sudah lulus dari ujian itu. Dengan adanya Page of Cups dan Knight of Cups, semesta sedang berbicara padamu lewat mimpi, firasat, ataupun emosi ya, bukan emosi, perasaan yang tiba-tiba muncul. Percaya apa yang dirasakan oleh hatimu, bukan cuma apa yang dipikirkan oleh logikamu. Ya, mungkin kamu orangnya ya logika sekali. Makanya semesta itu memberikan pesan agar kamu itu tidak hanya
Jangan hanya menggunakan logika, tapi gunakanlah intuisimu. Oke? Wow. Setelah fase transisi yang sangat melelahkan, semesta siap mengirimkan kesembuhan. Ini bisa berwujud, mungkin ada hubungan baru yang lebih sehat, atau hal yang membuatmu damai dengan dirimu sendiri ya. Jangan tutup hatimu karena trauma masa lalu ya. Jangan tutup hatimu karena trauma masa lalu. Biarkan dirimu dicintai dan dihargai kembali. Kamu sedang dituntun menuju tempat yang lebih aman dan membahagiakan. Tugasmu sekarang melangkah maju dengan penuh keyakinan. Waduh, bagus banget ya pesannya. Mungkin itu untuk file 2, untuk pilihan kedua. Terima kasih, sampai jumpa. Halo, untuk kalian yang memilih pilihan ketiga, ada kartu Eight of Cups. Dalam kartu tarot, ya, ada 8 cups atau 8 apa sih ini namanya, gelas atau piala? Piala yang menceritakan tentang kekecewaan, pelepasan, dan berani untuk melangkah pergi. Kenapa rasanya berat ya? Mungkin kamu di sini sudah menyadari sesuatu ya, bahwa apa yang berharga di hidupmu dulu kini sudah tidak lagi memberi kepuasan. Atau mungkin kalian terjebak atau menolak untuk melepaskan. Ada situasi yang sudah tidak berjalan dengan baik ya. Tapi kamu takut nih, di sini kamu takut perubahan atau takut melepaskan, takut menghadapi ketidakpastian. Jangan seperti itu ya. Bertahan di tempat yang salah cuma karena faktor rasa nyaman atau takut memulai dari nol lagi. Kartu ini mengingatkanmu untuk tidak memperpanjang rasa kecewa. Kenapa tragis banget kartunya? Mari kita coba lihat pesan semesta apa yang Tuhan kirimkan untukmu. Seven of Swords, ada The Chariot, ada Three of Swords. Bottom of the decknya ada Five of Cups. Kalau dilihat dari
Kalau dilihat dari kartu-kartu yang keluar, ada kartu Eight of Cups, Seven of Swords, The Chariot, Three of Swords, dan Five of Cups ya. Pesannya itu, kenapa berat sekali? Realitas, kekecewaan. Ada keputusan besar untuk maju juga ya di sini. Kita mulai dari kartu yang pertama, ada Seven of Swords. Ada strategi yang sembunyi-sembunyi nih. Sembunyi-sembunyi. Kecerdikan. Atau mungkin ada pengkhianatan, ada ketidakjujuran di sini. Atau mungkin ada seseorang yang tidak sepenuhnya jujur padamu nih. Atau kamu yang coba melarikan diri dari suatu masalah dengan cara yang instan tanpa menyelesaikannya secara terbuka. Kemudian yang kedua ada kartu The Chariot. Kartu ini tuh tekad, kontrol, dan juga kemenangan. Di tengah situasi yang membingungkan atau yang menyakitkan, kamu itu didorong untuk mengambil kendali penuh. Kamu didorong untuk mengendalikan hidupmu. The Chariot ini memintamu untuk fokus. Fokus mendisiplinkan diri dan terus maju menerobos rintangan-rintangan yang ada dalam hidupmu ya. Kemudian ada Three of Swords, ada 3 pedang. Kartunya itu ada hati tertancap dengan 3 pedang ya. Adanya penyesalan, kedukaan. Salah. Maksud aku bukan kedukaan sih ini. Rasa sakit hati. Ya, kesedihan, kedukaan. Penolakan, patah hati yang sangat-sangat dalam ya. Sesuatu yang sudah terjadi nih, yang mengiris-iris perasaanmu ya. Dan kamu ini bottom of the deck-nya ada Five of Cups. Nih, kamu sedang menyesali apa yang sudah hilang. Mungkin kamu menyesali apa yang sudah berlarut. Kamu mungkin meratapi masa lalu, ya. Alam bawah sadarmu ini kamu itu meratapi masa lalu. Kamu lupa masih ada masa depan. Atau masih ada kesempatan-kesempatan lain yang bisa kamu dapatkan. Dari Eight of Cups sendiri ini tuh kartu tentang kekecewaan, ya, pelepasan, keberanian untuk melangkah pergi. Kemudian apa sih pesan semesta untuk dirimu? Pesan semesta untuk dirimu yang memilih pilihan nomor 3, berhentilah meratapi apa yang sudah berlalu. Berhentilah meratapi apa yang sudah rusak. Hadapi kenyataan pahit itu dan ambil alih kemudi hidup untuk maju ke depan. Ambil alih hidupmu, kehidupanmu untuk menuju masa depan. Ada kenyataan pahit ya, kenyataan pahit yang harus diterima. Ada Seven of Swords dan Three of Swords ya. Ini tuh kenyataan pahit. Suatu kenyataan yang harus kamu terima. Semesta ingin kamu membuka mata, buka mata kamu.
Lihat kebenaran yang mungkin selama ini berusaha kamu hindari atau kamu sembunyikan dari dirimu sendiri. Jika ada kebohongan, pengkhianatan, atau situasi yang menurutmu itu tidak sehat, yang menyebabkan kamu itu sakit hati yang sangat-sangat-sangat mendalam, tidak usah disangkal, ya. Rasa sakit itu valid, tapi bersembunyi atau lari darinya itu tidak akan menyembuhkanmu. Lari dari masalah yang membuatmu sakit itu tidak akan menyembuhkanmu. Kamu itu harus menyelesaikannya dulu, ya. Kemudian kamu itu harus mengendalikan hidupmu. Kamu tidak boleh membiarkan rasa sakit hati atau tindakan orang lain yang membuatmu terpuruk. The Chariot ini keluar sebagai pengingat bahwa kamu adalah tokoh utama dari nasibmu sendiri. Kamu itu kapten dari nasibmu sendiri. Semesta memintamu mengumpulkan sisa-sisa kekuatanmu, menegakkan kepala, dan mengarahkan energimu menuju masa depan. Jangan biarkan situasi-situasi buruk mengendalikanmu. Kamulah yang harus mengendalikan situasi. Kamu yang harus mengendalikan situasi atas hidupmu sendiri. Alihkan pandanganmu dari masa lalu, ya. Nih. Alihkan pandanganmu dari masa lalu. Kamu itu galau. Ada penyesalan. Ini nih yang sebenarnya menahan langkahmu untuk maju ke depan. Janganlah galau-galau terus. Beberapa hal sudah terlewat, tapi tidak semua hal hilang. Berhentilah menatap apa yang sudah pergi. Berbaliklah, karena apa yang sudah lewat, biarlah berlalu. Ada peluang baru dan kebahagiaan baru yang menunggumu di depan sana. Dari kekecewaan, ya, kekecewaan, pelepasan, sakit hati. Kamu mungkin di sini merasa sangat kecewa, sakit hati sampai nggak bisa mengendalikan mungkin. Jadinya kamu membiarkan semua rasa sakit itu dan pergi begitu saja. Atau mungkin kamu sudah tidak ingin berurusan dengan rasa sakit itu dan sekarang kamu sedang meratapinya, sedang menyesal, sedang galau. Kamu sedang berada di momen cutting loose, merelakan kerugian. Merelakan kerugian. Kerugian apakah ini? Apakah kamu sedang menghadapi kerugian? Semesta mengatakan rasa sakit ini adalah obat pahit yang akan mendewasakanmu. Gunakan tekad baja. Ya, gunakan tekad baja. The Chariot, untuk meninggalkan situasi yang penuh omong kosong, penuh kepalsuan, dan berjalanlah menuju babak baru di hidupmu dengan penuh percaya diri. Kamu jauh lebih kuat dari apa yang membuatmu hancur. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Kamu adalah kapten dari hidupmu. Sekian bacaan untuk pilihan nomor 3. See you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.